Sering banget kan kita dengar soal sistem peradilan Islam, biasanya sih yang muncul di kepala itu gambaran yang keras, kaku, dan mungkin kejam. Tapi apa ya cuma sesederhana itu? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng, lebih dalam lagi. Coba dipikirin ini. Nyawa dibayar nyawa, tapi di saat yang sama ada opsi pengampunan penuh. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya satu sistem hukum punya dua kutub yang seolah-olah berseberangan banget? Nah, inilah paradoks di jantung sistem ini yang bakal kita telusuri. Ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dengan melihat gimana hukuman yang tetap bisa jalan bareng sama yang fleksibel. Terus kita akan dalemin kasus pembunuhan di mana ternyata keluarga korban punya peran super penting. Kita juga bakal intip perdebatan para ulama yang bikin hukum ini jadi penuh warna sampai ke pertanyaan pamungkas. Apa tobat bisa menghapus hukuman? Oke, hal pertama dan paling fundamental yang harus kita pahami adalah ini bukan sistem tunggal. Bayangkan ada dua jalur hukum yang berjalan berdampingan. Ini dia kedua jalur itu. Di satu sisi, ada yang namanya hudud. Ini adalah hukuman-hukuman yang udah saklek, udah ditetapkan dalam teks suci untuk kejahatan-kejahatan besar yang dianggap mengganggu masyarakat. Begitu kasusnya sampai ke hakim, nggak bisa diubah lagi. Nah, di sisi lain, ada ta'zir. Ini yang sifatnya fleksibel. Hukuman sepenuhnya diserahkan ke kebijaksanaan hakim, tujuannya lebih untuk perbaikan dan pintu pengampunan justru dibuka lebar-lebar. Oke, supaya lebih kebayang gimana dua jalur ini bekerja, kita langsung masuk ke studi kasus yang paling detil dan paling kompleks, kejahatan pembunuhan. Sistemnya itu presisi banget loh. Pembunuhan itu nggak dipukul rata. Ada klasifikasinya, tergantung dua hal utama, niat si pelaku dan alat yang dipakai. Kalau niatnya jelas membunuh dan pakai alat yang mematikan, itu masuk kategori sengaja. Tapi kalau niatnya cuma melukai, korbannya meninggal, itu semi-sengaja. Beda lagi kalau nggak ada niat sama sekali. Dan konsekuensi hukumannya beda semua. Nah, untuk pembunuhan yang disengaja, hukuman utamanya adalah qisas atau balasan yang setimpal. Gampangnya, nyawa dibayar nyawa. Sebuah konsep keadilan yang, seimbang sempurna seperti timbangan ini. Tapi, dan ini bagian yang paling krusial, qisas itu bukan hukuman mati otomatis dari negara. Bukan sama sekali. Qisas adalah sebuah hak yang diberikan kepada keluarga korban. Jadi yang memegang kendali penuh di sini adalah mereka. Keluarga korban punya 3 pilihan yang sangat berbeda. Dan yang lebih menarik lagi, meskipun opsi keadilan yang paling tegas itu tersedia, teks-teks keagamaan justru secara aktif mendorong jalan yang lain, jalan pengampunan. Memaafkan itu dipandang sebagai sebuah kebajikan dengan nilai moral yang lebih tinggi. Jadi kalau Anda berpikir hukum ini kaku dan hitam putih, Anda keliru. Sistem ini justru sangat hidup, dinamis karena adanya perdebatan intelektual yang sengit di antara para ulama selama berabad-abad tentang bagaimana seharusnya hukum suci ini diterapkan di dunia nyata. Lihat deh contoh ini. Kasusnya, seorang muslim membunuh non-muslim yang punya perjanjian damai. Apa hukumannya? Dua mazhab besar, Syafi'i dan Hambali, berpendapat qisas tidak berlaku. Tapi mazhab Hanafi bilang, berlaku dong. Yang luar biasa, kedua kubu ini sama-sama menggunakan bukti dari teks inti yang sama. Ini menunjukkan betapa krusialnya peran interpretasi manusia. Dan tradisi perdebatan ini ada di banyak sekali kasus kompleks lainnya. Misalnya, apakah seorang ayah bisa dihukum mati karena membunuh anaknya sendiri? Ini menunjukkan betapa ada ruang besar bagi interpretasi dan akal manusia di dalam sebuah kerangka hukum yang dianggap ilahi. Oke, kita sampai di bagian terakhir yang akan membawa kita kembali ke tema awal kita tentang keadilan dan rahmat. Tapi kali ini melalui sebuah kisah nyata yang sangat kuat. Kisahnya dimulai dari seorang pria bernama Ma'is. Dia, karena didorong oleh rasa bersalah yang amat sangat, datang ke hadapan Nabi Muhammad mengaku telah berbuat zina. Dan dia bersikeras minta untuk dihukum. Tapi, apa reaksi Nabi? Beliau nggak langsung menerima pengakuan itu. Justru, beliau berulang kali memalingkan wajah, sampai 4 kali. Beliau bahkan mencoba menawarkan Ma'is jalan keluar. Mungkin kamu cuma menciumnya? Atau menyentuhnya? Pada dasarnya, Nabi memberinya banyak sekali kesempatan untuk menarik pengakuannya dan bertaubat secara pribadi. Ma'is menolak semua kesempatan itu. Ia bersikeras bahwa kejahatannya sudah terjadi secara penuh. Akhirnya, hukuman pun dijalankan. Namun, di tengah-tengah proses itu, naluri manusianya mengambil alih dan ia mencoba untuk melarikan diri. Ini dia momen kuncinya. Setelah Nabi mendengar apa yang terjadi, reaksi beliau bukanlah kepuasan karena hukum telah ditegakkan. Justru, beliau menungkapkan penyesalan. Beliau berkata, kenapa tidak kalian biarkan saja dia? Siapa tahu dia akan bertaubat dan Tuhan akan mengampuninya.
Ini dalam sekali maknanya. Kisah Maiz ini kemudian memicu perdebatan hukum yang fundamental. Kalau seseorang sudah benar-benar bertaubat, apakah hukuman fisik masih diperlukan? Pandangan mayoritas ulama mengatakan, ya, tetap perlu. Sekali kasus masuk ke ranah publik, hukum harus jalan. Tapi ada juga pandangan lain yang berpendapat, tidak perlu. Jika tujuan utama hukum, yaitu perbaikan diri, sudah tercapai lewat taubat, maka hukuman fisik bisa gugur. Untuk membantu memperjelas perdebatan ini, ada satu prinsip penting, pembedaan antara hak Tuhan dan hak manusia. Kejahatan yang melanggar hak Tuhan bisa digugurkan hukumannya oleh taubat. Tapi, kejahatan yang melanggar hak manusia, seperti pencurian atau pembunuhan, taubat saja tidak cukup. Keadilan untuk korban, entah itu lewat pengampunan atau ganti rugi, juga harus dipenuhi. Dan dengan ini, kita kembali ke titik awal. Seluruh kerangka hukum ini, dengan keseimbangan rumitnya antara aturan yang pasti, kebijaksanaan manusia, dan potensi rahmat yang begitu besar, pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendalam, di mana seharusnya kita menalik garis antara kebutuhan masyarakat akan hukum yang tegas dan kapasitas seorang individu untuk berubah. Sebuah pertanyaan yang relevan untuk sistem peradilan manapun di dunia.